Santo Yosef Pekerja. Setiap tanggal 1 Mei, gereja memperingati Santo Yosef Pekerja sejak ditetapkan oleh Paus Pius ke-12 pada tahun 1955. Dan pada tanggal yang sama ditetapkan pula sebagai Hari Buruh atau Hari Para Pekerja. Pius ke-12 bermaksud memberikan arti kerja Kristiani kepada para buruh atau para pekerja Kristiani. Selanjutnya, Santo Yohanes Paulus II ketika menjadi paus dalam ensikliknya Laborem Exercens menulis bahwa kerja adalah sarana atau jalan keselamatan. Kerja Kristiani adalah kerja yang membebaskan, dalam arti bekerja tanpa tekanan. Kerja berarti kita bebas mengungkapkan diri tanpa tekanan, tanpa paksaan. Marx, si filsuf, melihat kerja sebagai satu kepedulian yang sungguh-sungguh pada keadaan kita sekarang dan untuk masa depan. Kerja dilakukan oleh manusia karena melibatkan akal budi, yaitu aktivitas intelek yang membentuk manusia untuk membangun lingkungan di sekitarnya sesuai dengan kebutuhannya. Kalau manusia tidak bekerja, maka manusia itu masuk dalam alienasi diri atau keterasingan diri. Mengapa? Karena manusia dari dirinya, dia diciptakan dan dipanggil untuk bekerja. Santo Yosef adalah seorang pekerja, seorang tukang kayu. Statuta atau patung atau gambar-gambar Santo Yosef Pekerja ditampilkan dalam rupa seorang pekerja. Ia memegang gergaji atau pahat dengan pakaian kerja sambil menggendong Yesus. Ia seorang tukang kayu. Yesus dalam Injil disebut sebagai anak tukang kayu. Daripadanya, Yesus belajar tentang nilai, tentang martabat kegembiraan, tentang apa yang berarti, tentang makan roti yang adalah buah dari pekerjaan itu sendiri. Paus Fransiskus dalam ensikliknya Patris Corde dalam rangka tahun Santo Yosef 8 Desember 2020 sampai 8 Desember 2021 menulis bahwa Santo Yosef adalah tukang kayu. Dia menjadi bapa bagi Yesus dan keluarga, bukan oleh kelahirannya, tetapi menjadikan dirinya sebagai bapa dari Yesus. Dia dibuat menjadi bapa. Dia mengambil tanggung jawab untuk merawat anak dan istrinya. Kapanpun seorang laki-laki menerima tanggung jawab untuk kehidupan orang lain, dalam beberapa cara ia akan menjadi bapa bagi orang itu. Yosef adalah bapa keluarga yang mengajarkan kerja kepada anak dan istrinya. Kata Bapak Paus, satu keluarga tanpa kerja sangat rentang akan kesukaran, akan kesulitan, akan ketegangan-ketegangan dan keterasingan, bahkan sampai pada keretakan dan keterpecahan keluarga itu. Saudara-saudara, berikut ini saya tampilkan percakapan
sharing dari Romo Yosef Gerungan Okarm. Beliau memilih dan mengangkat Santo Yosef Pekerja sebagai pelindung untuk karya rumah retret dan Gua Maria di Karmel Baturiti, Bali. Romo Yosef Gerungan kurang lebih 30 tahun sebagai seorang imam, dan dalam hidupnya dia bergaul dengan para tukang kayu, para tukang bangunan, dan sepanjang hidupnya dia bekerja keras membangun banyak gereja, rumah retret. Dia bahkan pernah dijuluki sebagai pastor Saksemen. Maka pada tanggal 1 Mei bertepatan dengan Hari Pelindung Rumah Karmel Baturiti, baiklah kita mendengarkan sharing daripadanya, inspirasi mengapa dia memilih Santo Yosef Pekerja sebagai pelindung untuk rumah retret dan Gua Maria Karmel di Baturiti, Bali. Romo, jauh sebelum Paus Fransiskus pertama menetapkan tahun 2020-2021 sebagai tahun Santo Yosef, Romo telah memilih dan mengangkat Santo Yosef Pekerja sebagai pelindung untuk karya yang Romo rintis, yang Romo kerjakan di Baturiti, Bali ini. Kira-kira bisa Romo bagikan kepada semua umat spiritualitas atau makna atau pesan atau inspirasi apa sehingga Romo memilih Santo Yosef Pekerja untuk menjadi pelindung Romo, pelindung biara di Baturiti ini. Tepat sekali dengan Paus Fransiskus yang pertama dengan surat apostoliknya Patris Corde, hati seorang bapa, yang mencanangkan tahun ini yang dimulai dengan tanggal 8 Desember 2020 sampai 8 Desember 2021 sebagai tahun Santo Yosef. Saya melihat dalam banyak gambaran yang dikenakan pada Santo Yosef, dia selalu dilukiskan sebagai seorang bapa pelindung keluarga kudus, bapa pemelihara Tuhan Yesus dengan bunga leli di tangan. Dia mempelai Bunda Maria yang tulus hati dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Tetapi di balik itu semua, gambar yang manis-manis tentang Santo Yosef, saya mendapatkan inspirasi lain. Santo Yosef adalah seorang pria, seorang suami, seorang bapa yang kuat. Ia seorang pria pekerja yang gigih. Dia seorang yang tekun dan bertanggung jawab. Bagaimana mungkin dia dapat menjadi pelindung keluarga kudus Nazaret tanpa bekerja? Bagaimana mungkin dia dapat membesarkan Tuhan Yesus dan memeliharanya, serta memelihara bundanya tanpa memberi nafkah? Bagaimana mungkin dia dan keluarga kudus hidup dalam perasingan di Mesir tanpa bekerja keras? Tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan kepadanya untuk melindungi Yesus dan Maria dilakukannya dengan bekerja keras, tetapi bekerja di dalam diam,
tanpa gembar-gembor. Santo Yosef hanya percaya akan sabda Tuhan yang dikatakan kepadanya. Yosef anak Daud, janganlah engkau takut. Inilah jaminan bagi hidup dan perjuangan Santo Yosef yang kita lihat dalam Matius 1 ayat 20. Dari permenungan inilah saya dapat mengatakan bahwa Santo Yosef adalah seorang pria yang penuh tanggung jawab. Dan tanggung jawab itu diperlihatkannya dengan bekerja dengan keras. Dia seorang yang setia, dia tulus, dan semuanya itu dilakukannya dalam diam. Penuh penyerahan kepada penyelenggaraan ilahi. Dalam hatinya saya kira Santo Yosef pun mengimani apa yang dikatakan oleh Bunda Maria mempelainya. Dan ini terjadi pun dalam hidupnya. Seperti apa yang dikatakan oleh Bunda Maria, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Dan dikatakan di dalam Matius 1 ayat 24. Dan saya kira Yosef pun berbuat seperti yang dikatakan malaikat Tuhan kepadanya. Saudara, dengan latar belakang permenungan ini, maka saya mendedikasikan rumah retret Karmel di Bedugul ini di bawah perlindungan Santo Yosef Pekerja, yang pestanya dirayakan pada tanggal 1 Mei. Juga Santo Yosef oleh Ordo, oleh Karmel dijadikan sebagai pelindung Ordo. Kami dalam komunitas di sini mau melihat dan mempraktekkan hidup Santo Yosef yang setia, yang penuh tanggung jawab, seorang pekerja keras dalam diam, dan lebih daripada itu percaya pada kehendak dan rencana Allah, dan menjadi model penghayatan hidup komunitas kami, dan serta mau membagi spiritualitas ini kepada orang lain yang datang ke tempat kita. Santo Yosef sebagai pekerja, dia juga menjadi satu gerakan bagi seluruh ordo harusnya. Sehingga kita harus mencontoh Santo Yosef yang bekerja untuk suatu kemuliaan Tuhan.